pekerjaan apa aja yang bakal digantikan oleh AI. Untuk video yang kali ini akan gue bahas, kayaknya itu agak sedikit gak enak. Kenapa? Karena video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya kalian bisa menilai kira-kira pekerjaan apa aja yang bakal digantikan oleh AI. Dan bisa jadi salah satu dari pekerjaan yang sedang kalian tekuni itu bisa digantikan oleh AI. Di video kali ini gue akan coba juga kasih kalian gimana kalian melihat ciri-cirinya nih untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan bisa digantikan oleh AI. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke videonya. Oke guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua akan ngobrol-ngobrol tentang AI dan mungkin hal yang akan kita takutkan ke depannya itu mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif itu akan digantikan oleh AI. Jadi sebenarnya video kali ini gue nggak bermaksud untuk menakut-nakuti dan ini juga belum 100% benar, tapi apa yang gue lihat dengan kejadian sekarang yang banyak banget perkembangan AI, baik itu AI yang ChatGPT yang kalian bisa tulis untuk mendapatkan segala macam pengetahuan, AI robot, dan berbagai macam AI lainnya, itu feeling gue akan banyak banget pekerjaan yang bisa digantikan gitu. Jadi let's talk about gimana sih supaya kita bisa lihat pekerjaan apa aja yang bakal hilang digantikan oleh AI. Jadi sebelum gue mulai, di sini gue kasih lihat kalian dulu, ini salah satu dari mesin pencaharian AI gitu. Jadi gue coba ngetik ya, ini gue coba ngetik untuk pekerjaan apa aja nih yang kira-kira bisa hilang digantikan oleh AI. Jadi kalau bisa kalian lihat, sebenarnya banyak banget nih hal yang bisa kita manfaatkan dengan AI ini. Salah satunya ya, kita juga bisa cari tahu kira-kira pekerjaan apa aja sih yang bisa menggantikan atau digantikan oleh AI gitu. Dan di sini udah jelas banget ya, banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Dan di sini mungkin gue akan kasih kalian summary-nya atau gimana supaya kalian bisa menimang-nimang sendiri kira-kira pekerjaan kalian bisa digantikan oleh AI atau enggak. Mungkin perkiraannya kalau misalnya ditanya kapan nih AI mulai akan menguasai dari keseluruhan atau menggantikan banyak dari pekerjaan-pekerjaan ini, feeling gua adalah di tahun 2030 ke atas. Jadi banyak banget kalau misalnya kalian juga nonton YouTube atau TikTok, itu banyak banget influencer-influencer dari pakar-pakar ekonomi juga ngomong 2030 itu akan ada pergantian, bisa dibilang pergantian sistem kerja atau hal yang luar biasa itu akan terjadi. Yang semakin kaya akan semakin kaya, yang kurang kaya juga akan benar-benar sulit banget gitu. Nah, yang akan gue bahas di sini adalah pekerjaan apa aja sih yang sebenarnya bisa digantikan oleh AI. Jadi gue mungkin akan kasih contoh ke kalian ya. Kalian yang masih sekolah di sini, kalau misalkan guru kalian ngasih tugas esai untuk misalkan coba tulis esai tentang mengapa dunia ini semakin panas. Apakah kalian masih coba untuk berpikir sendiri? Terus kalian tulis pakai tangan, caranya bumi itu seperti apa nih, kayak gini, atau kalian tinggal ketik di AI pertanyaan itu. Kalau gue jujur di pekerjaan gue saat ini dan di kehidupan gue, kayak gue mau cari makanan deh. Gue salah satu tipe orang yang susah banget untuk menentukan tempat makan. Gue chat di WhatsApp pakai AI-nya, AI, udah gitu, gue lupa kalau WhatsApp itu apa. Pokoknya lu tinggal ketik something ntar keluar meta atau apa, lu tinggal tulis dan bahasanya pun support semua bahasa gitu, tinggal tulis tempat makanan enak di Jakarta gitu, nanti keluar semua tuh list-listnya dari yang paling update sampai yang udah lama juga, dan lu bisa kategoriin. Semakin promptnya itu semakin detail, semakin itu bisa memberitahu kalian juga semakin akurat gitu. Kalian merasa benar-benar dipermudah kan. Dan ini jadi ada dua sisi nih AI itu, satu mempermudah untuk diri kita secara entertainment ya, tapi juga akan mempersulit kita di pekerjaan kita. Contoh pekerjaan yang akan digantikan oleh AI menurut gua, pekerjaan yang sifatnya repetitif. Kalian input data analis, kalian input data, kalian analisa data. Bahkan gua kasih tahu sedikit hacknya ya. Kalau misalkan kalian yang punya kemampuan atau kalian trading secara teknikal, kalian bisa screenshot layar kalian, kalian import gambar trading kalian masukin ke AI, kalian tanya apakah harga ini akan naik atau turun. Nanti dia akan kasih lihat bener-bener jelas banget evaluasi seperti apa, analisis seperti apa, secara teknikal seperti apa, dan dia akan merekomendasikan ini kira-kira akan naik dengan posisi take profit segini dan stop loss kita tuh segini. Jadi gua yang ada di dunia trading pun, gua melakukan itu dan surprisingly itu lumayan akurat loh. Lu lakuin 10 itu mungkin ada 3 atau 4 itu dia bisa bener. Ya sama aja kayak analisa kita juga bisa salah bisa bener gitu kan. Jadi
Contoh di pekerjaan, misalkan kalian data analis, kalian kerjanya itu untuk menganalisa suatu data, kalian input, kalian pertimbangan data-data mana yang bagus, mana yang jelek, itu udah ada AI-nya gitu. Salah satu yang gue tahu adalah AI yang bisa input email, baca email, terus kasih reportnya ke jajaran manajemen. Itu juga ada, gue tahu. Jadi, untuk yang kalian bisa measure atau kalian bisa pertimbangkan, kira-kira pekerjaan kalian itu bisa digantikan oleh AI atau enggak, adalah pekerjaan yang repetitif, terus yang time consuming. Jadi yang kira-kira nih pekerjaan kalian itu monoton itu aja, terus waktunya lama, itu pasti atau kemungkinan besar akan digantikan oleh AI. Karena kelebihan AI, kalian tahu, itu human error-nya kecil sekali karena bisa di otomatisasi dan ada rules-rules-nya yang bisa di-set gitu. Yang kedua, AI itu nggak akan mungkin ada demo tuh. Kalian pasti tahu kan, yang lagi ramai banget PT tekstil dari Cina, ada yang dipecat, terus karena demo, PT-nya tutup, bubar semua. Udah gitu demo-demo lagi untuk perusahaan yang dibuka. Nah, untuk kalau pakai AI, lu nggak akan ada tuh ceritanya kayak gitu, demo segala macem. Lu tinggal biaya operasional, maintenance tiap tahun, kerja 24 jam. Bahkan di sini gue kasih lihat kalian, ini Cina udah bener-bener ngelakuin untuk produksi mobilnya, dia efisiensinya tuh efisiensi maksimal. Lampu dimatiin, kerja mesinnya itu 24 jam. Makanya kenapa kalau kita bisa tahu electrical vehicle dari BYD atau Cina itu, perusahaan-perusahaan Cina itu bisa murah banget karena mereka untuk perkembangan teknologi AI-nya itu benar-benar pesat banget. Dan kalian tahu BYD itu nanti akan diintegrasikan dengan AI. Jadi kalian bisa ngobrol dengan AI tersebut, kalian mau kemana, mobilnya mau gimana, itu kalian bisa ngobrol, nanti BYD ini akan ngelakuin gitu dalam skupnya mobil ya, dalam skupnya kendaraan. Mungkin di sini gue akan kasih tips kalian, gimana caranya supaya kalian bisa terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Mulai coba untuk pelajarin hal-hal yang membutuhkan spesialis khusus. Contohnya yang tidak mungkin bisa digantikan oleh AI adalah kemampuan atau pengetahuan kalian di bidang tertentu. Contoh dokter. Mungkin untuk perawat-perawatnya atau yang asisten-asisten dokternya itu akan digantikan. Tapi untuk pengetahuan dokternya sendiri, menurut gue masih susah. Kenapa? Karena secara manusia, dokter itu bisa melakukan research-research yang AI tidak mungkin bisa melakukan. AI bisa di-input untuk kode sourcing-nya atau untuk masukkan data-datanya. Tapi untuk intensi dia untuk mencari sesuatu yang baru yang lebih-lebih lagi itu nggak bisa digantikan. Jadi pilih special knowledge yang emang kalian suka. Nutrisi. Terus kalau misalkan kalian ada di bidang teknologi, itu kalian harus spesialis banget untuk bidang teknologi yang kalian bener-bener pengen. Atau bisa gue bilang ya, kalian coba di bidang yang kalian tuh mastermind-nya gitu. Kalian yang mikirin. Jadi kalian punya konsepnya, kalian tinggal suruh AI itu yang ngerjain gitu. Karena kedepannya yang akan menjadi pekerja-pekerja dari para mastermind yang punya konsep-konsep ini adalah AI gitu. Bahkan kalau misalnya kalian tahu ya, di Cina itu udah nggak ada tuh, kalau misalkan kalian lihat di beberapa restoran itu robot pengantarnya masih bentuknya kotak kan. Di Cina itu udah ada sampai robot yang punya jari. Jadi kalian bisa bayangin nanti yang ngantar makanan kalian itu bentuknya manusia tapi humanoid, robot gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah gue ada salah satu brand dari kendaraan roda 4 ya, itu nyiptain suatu alat yang kayak dogi itu bisa dikendarin sama orang. Kawasaki atau apa gitu, itu ada, itu baru banget. Dan kita tahu lah banyak banget ada mobil terbang, mobil air, itu banyak banget sekarang yang bisa diintegrasi dengan AI gitu. Nah, jadi mungkin inti dari video ini adalah gue mau ingetin kalian, kalau misalkan kalian yang masih gitu-gitu aja, kalian masih aman nih di pekerjaan kalian merasa masih aman, kalian gak peduli dengan keadaan sekitar, mulai belajar untuk kalian ahli di satu bidang tertentu yang butuh special knowledge gitu. Jadi jangan selalu merasa santai dengan keadaan saat ini, karena menurut gue ini benar-benar menjadi concern yang tinggi banget ya buat kalian. Apalagi kalau misalkan kalian yang merasa pekerjaan kalian gitu-gitu aja dan kalian merasa udah aman nih. Apalagi kalau misalkan kalian udah lulus probation, lulus kontrak, kalian dari kontrak permanen, terus kalian merasa aman-aman aja. Karena menurut insting gue, 2030 ke atas itu akan diimplementasikan semua AI. Karena untuk saat ini emang sudah banyak AI dan robot-robot sudah banyak, tapi untuk transisinya itu mungkin butuh beberapa tahun, which is 5 tahun adalah waktu yang optimal menurut gua untuk transisi. Nanti dari US atau dari China itu akan implement seluruh dunia, demand-nya tinggi karena pengusaha lihat itu lebih efisien,
dan kita akan kena PHK untuk pekerjaan-pekerjaan yang gue sebut tadi gitu. Dan ya semoga gue doain juga sih buat kalian kalau misalkan emang yang lagi berusaha untuk mencari ilmu yang spesialis atau yang benar-benar terkonsentrasi, terus kejar waktu kita masih 5 tahun. Dan ya gue sih punya harapan kalau misalkan emang kita semua lebih bisa memanfaatkan AI tersebut, bukan digantikan oleh AI tersebut. So, gitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat dan gue doain semua dari penonton-penonton gue yang terbaik untuk pekerjaan kalian juga semua kehidupan kalian. Stay safe and see you in the next video. Bye-bye.